Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu kembali dalam membahas mengenai metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Nah, tiga materi ini akan kita bahas, akan kita rangkum di dalam video kali ini. Baik. Nah, terlebih dahulu, kita akan mengenal apa itu teori. Dalam buku-buku metode penelitian, studi literatur maupun studi kepustakaan merupakan ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku-buku, dan dokumen lain yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Nah, studi literatur mempunyai dua kegunaan, yakni yang pertama untuk menjelaskan tentang pentingnya penelitian dan masalah penelitian. Terus yang kedua, sebagai panduan untuk membuat pertanyaan penelitian dan merumuskan hipotesis. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk maupun konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, menurut William Wiseman tahun 1986 mengatakan bahwa teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis. Teori lain juga berkata, menurut Cooper and Schiller pada tahun 2003, yang menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Nah, selanjutnya dari Siti Rahayu Haditono pada tahun 1996 yang menyatakan bahwa suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Nah, dari teori-teori yang ada tadi, Mark pada tahun 1963 membedakan adanya 3 macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain yang pertama itu ada teori yang bersifat deduktif, yakni memberi keterangan yang dimulai dari suatu pikiran atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan. Sama saja dengan teori yang dikembangkan dari pemikiran yang terbukti secara konsisten. Nah, yang kedua itu ada teori induktif. Cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Kalau yang kedua ini data ke arah teori dalam bentuk ekstrem titik pandangan yang positivistik yang dijumpai pada kaum behavioris. Behavioris ini adalah teori yang dikembangkan dari berbagai pengalaman yang terbukti secara konsisten. Yang ketiga ada teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi dari data itu. Nah, berdasarkan 3 pandangan tadi, ya, ada teori deduktif, ada teori induktif, ada teori fungsional, dapat disimpulkan bahwa teori dapat dipandang sebagai
sekelompok hukum yang tersusun secara logis. Hukum-hukum ini bersifat sehubungan yang deduktif. Suatu hubungan menunjukkan suatu hubungan antara variabel-variabel yang bersifat empiris dan juga ajek dan dapat diramal sebelumnya. Terus selanjutnya, suatu teori juga dapat merupakan suatu rangkuman tertulis mengenai suatu kelompok hukum yang diperoleh secara empiris dalam suatu bidang tertentu. Nah, di sini orang mulai dari data yang diperoleh, dan dari data yang diperoleh itu dapat suatu konsep yang bersifat teoritis, induktif tadi. Nah, terus yang ketiga, suatu teori juga dapat menunjukkan pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisasikan. Nah, di sini biasanya terdapat hubungan yang fungsional antara data dan pendapat yang bersifat teoritis tadi. Nah, berdasarkan data yang telah disampaikan tadi, secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu teori adalah suatu konseptualisasi yang umum. Konseptualisasi atau sistem pengertian ini diperoleh melalui jalan yang sistematis. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, bila tidak, dia bukan suatu teori. Ya, jadi harus dapat diuji kebenarannya. Kalau dia tidak dapat diuji kebenarannya, itu bukanlah suatu teori. Nah, teori merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proporsi yang disusun secara sistematis. Di sini ya dapat kita simpulkan bahwa teori itu merupakan alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat, dia bersifat konsep, lalu juga bersifat definisi, juga bersifat proposisi yang disusun secara sistematis. Itulah yang dikatakan teori. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai tingkat dan fokus teori. Newman tahun 2003 mengemukakan bahwa tingkat teori ada 3 menurut Newman, yakni ada tingkat mikro, ada tingkat meso, dan ada tingkat makro. Nah, selanjutnya terkait dengan fokus teori dibedakan lagi menjadi 3, yaitu ada teori substansif, teori formal, dan juga teori middle rank. Nah, teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif. Karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Nah, di sini teori yang biasa digunakan itu merupakan teori yang bersifat perumusan hipotesis yang biasa kita akan gunakan itu, ya ini bersifat teori substantif dia. Ya. Nah, selanjutnya kegunaan teori dalam penelitian. Menurut Cooper and Cylinder tahun 2003 menyatakan bahwa kegunaan teori dalam penelitian itu ada 5 kegunaannya. Pertama, teori membatasi ruang lingkup yang diteliti. Setelah itu, yang kedua, teori menyarankan pendekatan penelitian apa yang paling cocok digunakan untuk mendapatkan makna yang paling besar. Terus yang ketiga, teori menyarankan bagaimana cara mengklasifikasikan data sehingga mempunyai makna yang tinggi. Terus yang keempat, teori dapat memandu merangkum data dari objek yang diteliti. Terus yang terakhir, teori dapat digunakan untuk memprediksi fakta yang akan didapatkan. Nah, 5 itulah kegunaan dari teori dalam penelitian. Lalu kriteria teori yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat relevan, mutakhir, dan asli. Nah, kalau kita mencari sebuah teori, ada 3 kriteria yang harus kita perhatikan. Pertama relevan, yang kedua mutakhir,
Yang ketiga, asli. Nah, relevan ini berarti teori yang digunakan sesuai dengan proses kebijakan yang diteliti. Terus yang kalau mutakhir, ini berarti teori-teori yang digunakan adalah teori yang terbaru. Nah, secara teknik, teori yang baru dikutip dari buku yang diterbitkan, ya, maksimal itu 5 tahun yang lalu, atau paling lama itu 10 tahun yang lalu, itu sudah paling lama itu, untuk merujuk sebuah teori. Ya. Nah, lalu asli. Asli ini merupakan teori-teori yang dikutip dari sumber aslinya, bukan mengutip dari kutipan orang lain. Nah, itu yang biasanya keaslian ini yang saat ini meragukan, karena banyak yang bersifat copy paste, sehingga keaslian teorinya itu tidak utuh apa yang sebenarnya ditulis oleh si pengarangnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beranjak ke deskripsi teori. Deskripsi teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Nah, bila dalam suatu penelitian terdapat 3 variabel, seperti 3 variabel independen, misalkan ada 1 dependen. Nah, maka kelompok teori yang perlu dideskripsikan ada 4 kelompok teori, yaitu kelompok teori yang berkenaan dengan 3 variabel independen dan 1 independen. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan. Nah, itulah kuncinya. Jika variabelnya banyak, itu akan mempengaruhi dari teori yang akan kita gunakan. Ya. Nah, teori-teori yang dideskripsikan dalam proposal maupun laporan penelitian dapat digunakan sebagai indikator apakah penelitian menguasai teori dan konteks yang diteliti atau tidak. Variabel-variabel penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan baik, baik itu dari segi pengertian maupun kedudukan dan hubungan antar variabel yang diteliti, menunjukkan bahwa penelitian tidak menguasai teori dan konteks penelitian. Itulah ciri-ciri yang teorinya tidak sesuai dengan apa yang ditelitinya. Hasil penelitian yang relevan bukan berarti sama dengan yang akan diteliti, tetapi masih dalam lingkup yang sama. Secara teknis, hasil penelitian yang relevan dengan apa yang akan diteliti dapat dilihat dari permasalahan yang diteliti. Waktu penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian, metode penelitian, analisis dan kesimpulan dari penelitian yang peneliti lakukan. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk dapat melakukan pendeskripsian teori yang baik. Ya. Ada 6 langkah untuk melakukan pendeskripsian teori yang baik. Pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti dan jumlah variabelnya, karena itu sangat menentukan terkait dengan jumlah teori yang akan kita gunakan. Yang kedua, carilah sumber-sumber bacaan. Ya, boleh buku, kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya, seperti jurnal, ya, yang sebanyak-banyaknya, dan pastinya yang relevan dengan setiap variabel yang ditentukan. Itu yang paling diperhatikan. Nah, yang ketiga, lihat daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang akan diteliti. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Lihat, misalkan kita mau ambil materi apa nih di buku ini, tentang apa, sesuai dengan fokus penelitian yang akan kita buat. Yang keempat, cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan. Lalu bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain, dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Intinya keterkaitan teori dengan apa yang akan diteliti itu harus tepat. Jangan sampai salah kaprah, nanti akan menjadi permasalahan dalam penelitiannya. Lalu yang kelima, baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti.
Lalu lakukan analisis, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Intinya kita melihat mana yang difokuskan, mana yang kita gunakan, mana yang bisa kutip untuk dilakukan analisis atau menjadi bahan pegangan teori untuk melakukan analisis, itu yang dilakukan. Kita harus memahami kalimat dan juga apa-apa saja yang disampaikan oleh ahli dari teori yang kita kutip. Yang terakhir, yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, ini tadi. Kalau kita tidak bisa memahami makna dari apa yang disampaikan oleh buku yang si penulis buat, kita ubah menjadi bahasa kita sendiri. Agar apa? Agar mudah dipahami bagi kita sebagai peneliti. Ya, itu yang harus cara langkah-langkah untuk melakukan pendeskripsian teori yang baik. Gitu ya. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antara variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Peraturan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Itu yang perlu dipahami terkait dengan kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan penelitian yang ditelitinya itu mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel dan juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Nah, di sini kita membahas lagi tentang hipotesis. Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian. Nah, hipotesis ini merupakan langkah yang ketiga. Setelah penelitian menemukan landasan teori dan kerangka berpikir tadi, itulah baru kita berpikir tentang hipotesis. Ya. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap peneliti harus merumuskan hipotesis. Ya. Peneliti yang bersifat eksploratif dan deskriptif sering tidak perlu merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan. Belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik. Ya, itu yang dikatakan hipotesis. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau pendekatan kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Pada penelitian kualitatif tadi ya, tidak dia merumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesisnya. Nah, setelah mendapatkan hipotesis, lalu diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, intinya kalau hipotesis itu cuma berada di dalam kuantitatif saja. Kualitatif itu tidak memiliki hipotesis, tetapi hanya
merumuskan, tidak perlu merumuskan, tetapi diharapkan dapat menemukan hipotesisnya. Hipotesisnya itu yang perlu diuji gitu dari dalam kualitatif. Nah, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Yang ini membahas 3 materi, yakni materi landasan teori, materi kerangka berpikir, dan materi pengajuan hipotesis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.